Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Konon bukan dongeng, tapi nyata. Leluhur Jawa pernah mengenal satu frekuensi yang mampu mengubah batin manusia. Bukan mantra, bukan sihir. Hanya getaran bunyi yang dimainkan dengan kesadaran. Orang yang hatinya gelisah bisa tiba-tiba tenang. Orang yang hidupnya terasa kosong bisa kembali menemukan makna. Para empu Jawa menyebutnya frekuensi laras yang membangunkan rasa. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia modern siap mendengar kembali frekuensi Jawa yang mampu mengubah batin umat manusia? Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus, duduklah sebentar. Tarik nafasmu pelan. Biarkan dunia ribut di luar sana tetap ribut, tanpa harus kau ikut ribut. Aku ini Sabdo Palon, penjaga sunyi tanah Jawa. Aku tidak datang membawa kitab tebal. Aku juga tidak datang membawa ceramah panjang seperti orang yang baru menemukan mikrofon. Aku hanya datang membawa cerita. Cerita yang dulu dianggap rahasia. Cerita tentang sesuatu yang sekarang mulai dicari manusia modern. Tentang frekuensi gamelan yang pernah dianggap terlarang. Bukan terlarang karena jahat, tapi terlarang karena terlalu kuat untuk manusia yang batinnya belum siap. Kalian ini lucu, Cah. Manusia zaman sekarang sibuk mencari healing kemana-mana. Ada yang ke pantai, ada yang ke gunung, ada yang bayar mahal untuk meditasi di resort yang harga kamarnya bisa buat beli sepeda motor. Padahal leluhurmu dulu menyembuhkan jiwa hanya dengan bunyi gamelan. Iya, gamelan. Bukan musik keras yang membuat telinga berdengung. Bukan juga suara digital yang diproduksi komputer. Tapi getaran logam yang dipukul dengan kesadaran batin. Di masa lalu, ada satu jenis laras gamelan yang jarang sekali dimainkan. Bukan karena nadanya sulit, tapi karena getaran nadanya bisa mengubah keadaan batin manusia. Para empu Jawa menyebutnya laras penggugah sukmo. Sebagian orang menyebutnya lebih sederhana, frekuensi gamelan terlarang. Kenapa terlarang? Karena bunyi itu kalau dimainkan dengan benar bisa membuat manusia menangis tanpa tahu sebabnya. Bisa membuat orang yang keras hatinya tiba-tiba merasa lembut. Bahkan dalam beberapa kisah lama, bunyi itu pernah membuat orang yang sakit berat kembali tenang dan sembuh. Kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Aku tidak sedang menjual keyakinan. Aku hanya bercerita. Dan cerita ini ternyata mulai terbukti lagi di zaman modern. Sekarang aku ceritakan satu kisah nyata, bukan kisah ratusan tahun lalu. Ini terjadi beberapa tahun lalu. Di sebuah kota besar yang lampunya lebih terang dari bintang. Di kota itu hidup seorang lelaki. Namanya tidak penting. Kita saja sebut dia Raka. Raka ini pekerja kantoran. Gajinya cukup, rumahnya ada, mobil juga ada. Kalau dilihat dari luar, hidupnya sempurna. Tapi di dalam dadanya kosong. Kalian tahu rasa kosong itu?
Bukan sedih, bukan juga marah, tapi seperti hidup berjalan tanpa arah. Raka mulai mengalami hal aneh. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya berisik. Setiap malam otaknya seperti mesin yang tidak bisa dimatikan. Dokter menyebutnya anxiety. Psikolog menyebutnya overthinking kronis. Aku menyebutnya sederhana saja, batin kehilangan rumah. Raka mencoba banyak cara, obat, terapi, meditasi dari aplikasi di ponsel. Tapi tetap saja, dadanya seperti ruang kosong. Sampai suatu hari, ia pulang ke desa neneknya di Jawa Tengah. Di desa itu ada sebuah pendopo tua. Pendopo itu jarang dipakai, tapi di dalamnya ada seperangkat gamelan tua. Gamelan itu sudah ada sejak zaman kolonial. Malam itu, tanpa sengaja, seorang kakek desa memukul gamelan. Pelan, sangat pelan. Nada-nada itu sederhana. Tapi anehnya, begitu Raka mendengar bunyi itu, dadanya tiba-tiba hangat. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu kenapa. Ia hanya duduk, mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pikirannya diam. Kalau ilmu psikologi modern menjelaskan, itu karena gelombang otak manusia bisa mengikuti frekuensi suara. Dalam ilmu neuroscience, ini disebut brainwave entrainment. Ketika manusia mendengar ritme tertentu secara stabil, otaknya akan menyesuaikan. Kalau ritmenya lambat, otak masuk keadaan alfa atau theta. Itu adalah kondisi batin yang tenang. Kondisi di mana tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. Leluhur Jawa tidak pernah menyebut istilah neuroscience, tapi mereka tahu prinsipnya. Karena mereka hidup lebih dekat dengan rasa. Dalam Serat Centini ada satu kalimat yang sering dilupakan orang. Suara kang tumoto bisa nyawiji rasan ing batin manungso. Artinya, suara yang tertata mampu menyatukan rasa dalam batin manusia. Maknanya sederhana, suara bukan hanya bunyi, suara adalah getaran kesadaran. Itulah sebabnya, gamelan Jawa tidak pernah dimainkan sembarangan. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku ceritakan sedikit rahasia kecil dari leluhurmu. Gamelan Jawa bukan sekedar alat musik. Ia adalah alat pengatur batin. Dalam naskah lama Serat Darmo Gandul pernah disebutkan, swara gong iku nopose bumi, yan menungso krungu kanthi eling, batine bakal bali marang asale. Artinya, bunyi gong adalah nafas bumi. Jika manusia mendengarnya dengan kesadaran, batinnya akan kembali marang asalnya. Sekarang, mari kita lihat dengan logika modern. Setiap benda di alam ini bergetar. Tubuh manusia juga bergetar. Emosi juga punya frekuensi. Ketika seseorang marah, getaran tubuhnya kacau. Ketika seseorang damai, getaran tubuhnya stabil. Musik bisa mempengaruhi getaran ini. Itulah sebabnya musik tertentu bisa membuat orang gelisah. Musik lain bisa membuat orang tenang. Para empu Jawa menyetel gamelan dengan cara yang unik. Bukan hanya memakai ukuran matematis, tapi juga rasa batin. Sebelum membuat gamelan, empu biasanya melakukan tirakat, bukan karena mistis semata, tapi untuk menstabilkan kesadaran pembuatnya. Karena menurut mereka, niat pembuat akan ikut tertanam dalam getaran logam. Kalau pembuatnya marah, bunyi gamelan akan terasa keras. Kalau pembuatnya tenang, bunyi gamelan terasa hangat. Ini terdengar aneh bagi manusia modern. Tapi kalau kalian memahami psikologi energi emosi, ini sangat masuk akal. Emosi manusia mempengaruhi cara manusia bekerja.
cara manusia memukul, cara manusia menyetel nada, dan akhirnya mempengaruhi hasil bunyinya. Dalam Nagarakertagama juga pernah dicatat bahwa gamelan dimainkan saat upacara kerajaan bukan sekedar hiburan, tapi untuk menyeimbangkan batin orang-orang yang hadir. Bayangkan sebuah kerajaan besar, ribuan orang berkumpul. Jika emosi mereka kacau, kerajaan bisa runtuh. Maka gamelan dimainkan. Ritmenya pelan, stabil, seperti detak jantung bumi. Dan perlahan batin orang-orang kembali selaras. Itulah sebabnya ada beberapa laras gamelan yang tidak dimainkan sembarangan. Bukan karena tabu, tapi karena getarannya terlalu dalam. Jika dimainkan pada orang yang batinnya belum siap, ia bisa memunculkan emosi yang selama ini terkubur. Sedih, rindu, penyesalan, tangis, semua keluar. Karena suara itu bekerja seperti kunci memori bawah sadar. Dalam psikologi modern, ini disebut emotional release. Leluhur Jawa sudah mengenal proses itu. Hanya saja, mereka menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana. Dalam pitutur tua yang sering dikaitkan dengan Semar disebutkan, menungso kudu bisa ngrungu suara batine dhewe. Artinya, manusia harus mampu mendengar suara batinnya sendiri. Gamelan adalah salah satu cara untuk membuka pintu itu. Maka ketika dunia sekarang mulai kacau, banyak orang kehilangan arah, banyak jiwa merasa kosong. Sebagian orang mulai mencari kembali frekuensi lama itu. Frekuensi yang dulu dianggap biasa, tapi sekarang mulai terasa langka. Cah ayu, cah bagus. Kalau kalian perhatikan, dunia modern ini sangat bising. Bunyi kendaraan, bunyi notifikasi, bunyi berita, bunyi kemarahan manusia. Tapi justru di tengah kebisingan itu, manusia mulai rindu pada bunyi yang menenangkan jiwa. Dan disitulah kisah tentang frekuensi gamelan terlarang mulai muncul lagi. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai pengetahuan yang sedang kembali bangun dari tidur panjang. Dan di batch berikutnya, aku akan bercerita lebih dalam tentang seorang peneliti suara yang tanpa sengaja menemukan kembali nada kuno yang bisa membuat orang menangis tanpa luka. Nada yang dulu hanya dimainkan oleh empu kerajaan. Nada yang konon bisa menenangkan manusia di masa kekacauan besar. Sebelum kita melanjutkan, duduklah sejenak dalam sunyi. Biarkan nafasmu turun perlahan. Biarkan hatimu menjadi lapang. Lalu dengarkan doa kecil dari penjaga tanah Jawa ini. Terjadilah kejernihan dalam pikiranmu. Terjadilah ketenangan dalam dadamu. Terjadilah keberanian untuk kembali mendengar suara batinmu sendiri. Rahayu. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kalau di batch sebelumnya aku bercerita tentang Raka yang menemukan ketenangan lewat gamelan desa, sekarang aku akan membawa kalian ke kisah yang sedikit lebih aneh. Ini kisah seorang peneliti suara. Namanya kita samarkan saja, Dimas. Dimas ini bukan orang desa, dia orang kota. Kuliah di jurusan teknik akustik. Kerjanya meneliti frekuensi suara. Biasanya dia meneliti hal-hal modern, suara mesin, akustik gedung konser, teknologi audio. Pendeknya, hidupnya penuh angka dan grafik. Dimas ini tipe orang yang tidak terlalu percaya hal mistis.
Kalau ada orang bilang musik bisa menyembuhkan jiwa, dia biasanya hanya tersenyum. Baginya, musik hanya gelombang udara. Tapi suatu hari, ia mendapat proyek kecil dari sebuah universitas. Proyeknya sederhana, meneliti frekuensi alat musik tradisional Jawa. Awalnya ia mengira ini hanya penelitian biasa. Ia datang ke beberapa desa, merekam bunyi gamelan, mengukur frekuensi setiap nada. Semua berjalan normal. Sampai suatu malam di sebuah desa di lereng gunung, seorang empu tua berkata padanya, "Mas, ada satu laras gamelan yang tidak pernah direkam alat modern." Dimas tertawa kecil. "Semua suara bisa direkam, Pak." Kakek itu hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Tidak semua suara bisa dipahami alat. Kadang yang harus disetel dulu adalah batin yang mendengarkan." Kalimat itu terdengar seperti teka-teki, tapi Dimas penasaran. Akhirnya, malam itu, di sebuah pendopo tua, empu itu memainkan laras yang jarang sekali dimainkan. Nada pertama dipukul, gong. Dimas melihat grafik frekuensi di laptopnya, normal. Nada kedua dipukul, tang. Grafik bergerak lagi, masih normal. Tapi ketika rangkaian nada dimainkan lengkap, terjadi sesuatu yang aneh. Grafik frekuensi di layar seperti bergetar tidak stabil. Seolah-olah suara yang terekam bukan hanya satu frekuensi, tapi banyak lapisan frekuensi sekaligus. Dalam ilmu akustik modern, ini disebut harmonic resonance. Tapi yang lebih aneh lagi, Dimas sendiri merasakan sesuatu di dadanya. Hangat, pelan, seperti detak jantungnya mengikuti irama gamelan. Dan tanpa sadar, matanya basah. Padahal ia tidak sedang sedih. Itulah pertama kalinya Dimas sadar bahwa musik tradisional Jawa mungkin menyimpan sesuatu yang belum dipahami sains modern. Cahayu, Cah Bagus, apa yang dialami Dimas sebenarnya bukan hal baru. Leluhur Jawa sudah menulisnya sejak ratusan tahun lalu. Dalam serat Sabda Palon, ada kalimat yang jarang dibahas orang. Gending kang sejati iku dudu mung swara, nanging dalan kanggo nyawiji karo rasa jagat. Artinya, gending sejati bukan sekedar suara, tetapi jalan untuk menyatu dengan rasa alam semesta. Maknanya dalam sekali. Gamelan tidak hanya menciptakan musik, ia menciptakan ruang kesadaran. Sekarang mari kita lihat dengan logika modern. Dalam ilmu syaraf manusia, otak memiliki beberapa jenis gelombang. Beta, alfa, theta, delta. Ketika manusia sibuk bekerja, otaknya dominan beta, cepat, tegang, penuh pikiran. Tapi ketika manusia mendengar ritme yang stabil, perlahan otak turun ke alfa. Di kondisi ini, tubuh mulai rileks. Jika ritmenya semakin dalam, otak bisa masuk theta. Ini kondisi yang sangat menarik. Karena di kondisi theta, memori bawah sadar mulai terbuka. Emosi lama muncul ke permukaan. Orang bisa menangis, orang bisa tertawa, orang bisa merasakan kedamaian yang lama hilang. Dan ternyata, ritme gamelan Jawa sangat cocok membawa otak manusia ke kondisi itu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Stabil seperti napas. Dalam serat Centini juga ada bagian yang menyebutkan fungsi musik gamelan dalam perjalanan spiritual. Gending kang tumoto bisa nuntun rasa mlebu ing jero ati. Artinya, gending yang tertata mampu menuntun rasa masuk ke dalam hati. Kalau diterjemahkan ke bahasa modern, gamelan adalah alat meditasi kolektif.
Itulah sebabnya dalam upacara Jawa, gamelan selalu hadir. Pernikahan, ritual desa, upacara kerajaan, bukan sekedar hiburan, tapi sebagai penyeimbang energi manusia yang hadir. Karena ketika ratusan orang berkumpul, emosi mereka bisa campur aduk. Gamelan membantu menata kembali ritme batin itu, seperti menyetel kembali alat musik yang frekuensi yang hampir hilang. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin sedikit menyedihkan. Sebagian frekuensi gamelan kuno sudah mulai hilang. Bukan karena rusak, bukan karena dicuri, tapi karena manusia modern jarang memainkannya dengan kesadaran yang sama. Dulu, gamelan dimainkan oleh orang yang menjalani laku batin. Sebelum memainkan gamelan penting, seorang penabuh biasanya berpuasa. Bukan karena aturan aneh, tapi untuk membuat pikirannya jernih. Ketika batin jernih, cara memukul gamelan juga berbeda. Nada yang keluar lebih hidup. Sekarang, banyak gamelan dimainkan seperti musik biasa, cepat, ramai, kadang tanpa rasa. Akibatnya, getaran halus yang dulu ada perlahan memudar. Dalam babat tanah Jawa pernah disebutkan sebuah pitutur. Nalika manungsa lali marang rasa, ilmu kang paling halus bakal sirna dhisik. Artinya, ketika manusia melupakan rasa, ilmu yang paling halus akan hilang lebih dulu. Dan ilmu tentang frekuensi batin adalah salah satunya. Tapi jangan khawatir dulu, ilmu seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu manusia yang siap menemukannya kembali. Dan tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Di beberapa tempat di dunia, ilmuwan mulai meneliti sound therapy, terapi penyembuhan menggunakan suara. Ada yang memakai mangkuk kristal, ada yang memakai gong Tibet. Dan menariknya, beberapa peneliti mulai melirik gamelan Jawa karena struktur nadanya unik, tidak sama dengan musik barat. Ada jarak nada yang menciptakan resonansi emosional yang sangat khas. Dimas, peneliti yang tadi kuceritakan, akhirnya menulis laporan panjang. Kesimpulannya sederhana, tapi mengejutkan. Ia menulis, beberapa pola frekuensi gamelan tradisional Jawa memiliki potensi kuat untuk menurunkan stres dan menstabilkan gelombang otak manusia. Ilmuwan modern menulisnya dengan kalimat rapi. Leluhur Jawa sudah tahu hal itu sejak ratusan tahun lalu. Bedanya, leluhurmu tidak menulisnya di jurnal ilmiah. Mereka menuliskannya di serat dan kidung. Dalam kidung Sunda, bahkan ada bait yang indah. Swara gamelan ngelaras jagat, ngelembutake ati kang atos. Artinya, bunyi gamelan menyelaraskan dunia, melembutkan hati yang keras. Sekarang kalian mulai mengerti kenapa ada laras yang dulu dianggap terlarang. Bukan karena berbahaya, tapi karena terlalu kuat membuka pintu batin manusia. Dan jika suatu hari manusia menemukan kembali cara memainkan frekuensi itu dengan benar, mungkin, hanya mungkin, bunyi gamelan tidak hanya menjadi musik, tapi menjadi obat bagi kekacauan batin manusia. Di batch yang berikutnya, aku akan bercerita tentang sesuatu yang lebih misterius lagi, tentang ritual gamelan tengah malam yang pernah dilakukan para empu Jawa untuk menyembuhkan orang yang kehilangan arah hidup. Ritual yang jika dilihat dengan ilmu modern, ternyata sangat berkaitan dengan psikologi bawah sadar dan resonansi emosi. Sekarang, tenangkan napasmu sebentar. Biarkan dadamu lapang dan dengarkan doa kecil ini. Terjadilah ketenangan dalam pikiranmu.
terjadilah kejernihan dalam hatimu, terjadilah keberanian untuk mendengar suara sunyi di dalam dirimu sendiri. Rahayu. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sekarang aku akan membawa kalian ke cerita yang jarang sekali dibicarakan orang. Cerita tentang ritual gamelan tengah malam. Bukan konser, bukan hiburan, tapi ritual penyelarasan batin manusia. Di beberapa desa tua di Jawa, dulu ada tradisi yang dilakukan ketika seseorang mengalami kekacauan batin yang berat. Orang Jawa menyebutnya kelangan rasa urip, artinya kehilangan rasa hidup. Orang seperti ini biasanya terlihat normal, masih makan, masih bekerja, tapi dalam hatinya seperti berjalan tanpa jiwa. Sekarang psikologi modern menyebutnya existential crisis, krisis makna hidup. Nah, dulu para empu Jawa punya cara unik untuk membantu orang seperti ini. Mereka tidak langsung memberi nasihat, tidak menyuruh ceramah panjang, tidak juga memberi obat keras. Yang mereka lakukan justru sederhana. Orang yang sedang kehilangan arah hidup itu diajak duduk di pendopo, lampu dimatikan, hanya ada cahaya pelita. Lalu gamelan dimainkan. Perlahan, sangat pelan. Tidak ada lagu yang ramai, hanya pola nada yang berulang. Ritmenya seperti napas. Pukul, hening. Pukul, hening. Dan orang yang sedang bermasalah itu hanya diminta mendengarkan, tidak berbicara, tidak berpikir keras, hanya mendengar. Awalnya pikirannya tetap berisik, tapi lama-lama ritme gamelan mulai mengatur napasnya. Napas yang awalnya cepat menjadi lebih pelan, detak jantung ikut menyesuaikan, dan tanpa sadar, emosi yang selama ini terpendam mulai naik ke permukaan. Kadang orang itu menangis, kadang hanya diam, kadang tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena batinnya mulai longgar. Dalam bahasa psikologi modern, ini mirip proses emosional katarsis, pelepasan emosi yang selama ini terkunci di dalam tubuh. Menariknya, leluhur Jawa tidak menyebut istilah psikologi. Mereka menyebutnya sederhana saja, batine wis dibuka. Artinya, pintu batinnya sudah terbuka. Dalam serat Gotoloco ada kalimat yang menarik. Swara kang linagak kanthi eling, bisa membuka lawang rasa ing manungsa. Artinya, suara yang dimainkan dengan kesadaran mampu membuka pintu rasa dalam diri manusia. Maknanya dalam sekali. Musik bukan sekedar hiburan. Musik bisa menjadi kunci membuka kesadaran. Kisah nyata orang yang hampir menyerah hidup. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku ceritakan kisah nyata yang terjadi tidak terlalu lama. Ada seorang perempuan muda. Kita panggil saja Nara. Nara ini pekerja kreatif di kota besar. Kerjanya membuat desain digital. Dari luar hidupnya terlihat menarik. Pekerjaan fleksibel, teman banyak, media sosial ramai. Tapi diam-diam Nara mengalami kelelahan batin yang berat. Pekerjaan menumpuk, persaingan keras, hubungan cinta gagal. Dan satu hal yang paling membuatnya lelah, perasaan bahwa hidupnya tidak punya arah. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan berat. Setiap malam ia tidur dengan pikiran penuh. Beberapa kali ia berkata pada temannya, "Aku capek hidup seperti ini. Bukan ingin mati, tapi lelah menjalani hidup." Suatu hari, Nara pulang ke kampung halaman ibunya di Jawa Timur.
Di desa itu ada seorang paman tua yang dikenal suka memainkan gamelan. Melihat wajah Nara yang murung, paman itu hanya berkata pelan, "Besok malam ikut paman ke pendopo." Nara tidak tahu apa maksudnya, tapi ia ikut saja. Malam itu pendopo desa sunyi, hanya ada beberapa orang tua. Gamelan mulai dimainkan, tidak keras, tidak ramai, nada-nadanya seperti berjalan perlahan. Awalnya Nara merasa aneh, tapi setelah beberapa menit dadanya mulai hangat. Ia tidak tahu kenapa. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca, lalu air mata jatuh. Ia menangis. Bukan karena sedih, bukan juga karena ada yang menyakiti, tapi seperti ada beban lama yang akhirnya keluar. Setelah hampir 1 jam, gamelan berhenti. Pendopo kembali sunyi. Paman itu hanya berkata, "Kadang manusia tidak butuh nasihat. Ia hanya butuh ruang untuk mendengar dirinya sendiri." Kalimat sederhana, tapi sangat dalam. Kalau dilihat dari ilmu modern, yang terjadi pada Nara sebenarnya masuk akal. Ketika seseorang mendengar ritme stabil dalam waktu lama, sistem saraf parasimpatik aktif. Ini adalah sistem saraf yang bertugas menenangkan tubuh. Detak jantung melambat, otot rileks, pikiran tidak terlalu tegang. Di kondisi ini, emosi yang lama tertekan bisa muncul tanpa perlawanan. Itulah sebabnya terapi musik sekarang mulai dipakai di banyak rumah sakit. Tapi menariknya, leluhur Jawa sudah mempraktekannya sejak lama. Hanya saja mereka tidak menyebutnya terapi, mereka menyebutnya ngelaras batin, menyelaraskan batin. Cahayu, cah bagus. Sekarang aku ingin kalian memahami satu hal penting. Tubuh manusia menyimpan memori emosi. Bukan hanya di otak, tapi juga di tubuh. Ketika seseorang mengalami kesedihan besar, emosinya bisa tersimpan bertahun-tahun. Kadang kita sendiri tidak sadar, tapi tubuh tetap mengingat. Inilah sebabnya orang bisa tiba-tiba merasa sedih tanpa tahu sebabnya. Dalam ilmu psikologi modern, ini disebut implicit emotional memory. Memori emosi yang tersimpan di bawah sadar. Nah, musik memiliki kemampuan unik. Ia bisa masuk ke bagian otak yang tidak bisa dijangkau kata-kata. Itulah sebabnya seorang bayi yang belum bisa berbicara bisa tenang ketika mendengar lagu Nina Bobo. Karena suara bekerja langsung pada sistem emosi. Dalam Sutasoma, ada bait yang sering diingat oleh para pujangga. Rasa iku jembataning urip. Yen rasa wus tentrem, jagat uga tentrem. Artinya, rasa adalah jembatan kehidupan. Jika rasa menjadi damai, dunia pun menjadi damai. Makna filosofinya sederhana tapi dalam. Kekacauan dunia sebenarnya berawal dari kekacauan batin manusia. Jika batin manusia stabil, perilaku manusia juga stabil. Itulah sebabnya banyak tradisi kuno lebih fokus menenangkan batin daripada mengatur dunia luar. Dan gamelan adalah salah satu alatnya. Bunyi gong, bunyi kenong, bunyi saron, semua membentuk lapisan getaran. Getaran ini seperti ombak halus yang menyentuh batin manusia. Perlahan, emosi yang keras menjadi lembut, pikiran yang berisik menjadi tenang. Itulah yang dulu dimaksud oleh para empu ketika mereka berkata, gamelan iku suarane jagat. Gamelan adalah suara alam semesta. Bukan karena mistis,
tapi karena ritmenya menyerupai ritme kehidupan. Detak jantung, nafas, gelombang laut, semua bergerak dalam pola ritme. Manusia yang hidup terlalu jauh dari ritme alam, batinnya mudah kacau. Dan di zaman modern ini, manusia semakin jauh dari ritme itu. Hidup terlalu cepat, informasi terlalu banyak, suara terlalu bising. Akibatnya, batin manusia menjadi lelah. Dan di tengah kelelahan itu, leluhurmu meninggalkan sesuatu yang sederhana tapi kuat. Bunyi gamelan. Bunyi yang bisa membawa manusia kembali ke ritme alam. Di batch berikutnya, aku akan bercerita sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Tentang satu laras gamelan kuno yang konon pernah digunakan para empu kerajaan untuk menenangkan rakyat ketika masa kekacauan besar datang. Laras itu hampir hilang, tapi beberapa orang percaya frekuensinya bisa membantu manusia modern keluar dari krisis batin zaman ini. Sekarang, pejamkan matamu sebentar. Dengarkan nafasmu. Biarkan dunia luar berjalan seperti biasa, dan dengarkan doa kecil ini. Terjadilah kedamaian di dalam hatimu. Terjadilah kelapangan di dalam pikiranmu. Terjadilah keberanian untuk kembali menemukan makna hidupmu sendiri. Rahayu. Laras yang pernah disimpan kerajaan. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sekarang kita masuk ke bagian cerita yang mulai membuat beberapa orang mengerutkan dahi. Tentang laras gamelan yang dulu disimpan oleh kerajaan. Di masa kerajaan Jawa kuno, gamelan bukan sekadar alat musik. Ia adalah perangkat batin negara. Ketika kerajaan mengadakan upacara besar, gamelan selalu dimainkan. Bukan hanya untuk kemegahan, tapi untuk menjaga keseimbangan emosi ribuan orang yang hadir. Bayangkan, ribuan prajurit, para pejabat, rakyat, semua berkumpul dalam satu tempat. Jika emosi mereka tegang, situasi bisa berubah menjadi kerusuhan. Karena itu, para empu menciptakan beberapa laras gamelan khusus. Ada yang dimainkan saat pesta, ada yang dimainkan saat pernikahan, ada juga yang hanya dimainkan ketika kerajaan menghadapi masa genting. Salah satu laras itu disebut dalam beberapa naskah lama sebagai laras pengayom jagat. Tidak banyak catatan detail tentang laras ini, tapi dalam beberapa bagian Pararoton dan kisah lisan para dalang, disebutkan bahwa laras ini dimainkan ketika kerajaan ingin menenangkan rakyat yang gelisah. Nada-nadanya tidak rumit, justru sangat sederhana. Ritmenya lambat, seperti ombak laut, seperti napas panjang bumi. Para empu percaya, getaran nada itu mampu menurunkan ketegangan batin manusia. Kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu modern, ini masuk akal. Ketika manusia berada dalam kondisi takut atau marah, sistem sarafnya masuk keadaan fight or flight. Tubuh bersiap untuk bertarung atau melarikan diri. Detak jantung naik, napas cepat, otot tegang. Tapi ketika manusia mendengar ritme yang lambat dan stabil, tubuh perlahan masuk ke kondisi rest and digest. Kondisi istirahat, tenang. Inilah kondisi di mana manusia bisa berpikir jernih. Jadi sebenarnya yang dilakukan para empu Jawa bukan sihir. Mereka hanya memahami cara kerja batin manusia.
Hanya saja, mereka mempelajarinya melalui pengalaman dan rasa, bukan melalui laboratorium. Ketika dunia modern mulai menemukannya lagi. Cahayu, cah bagus. Yang menarik, ilmu tentang penyembuhan lewat suara sekarang mulai muncul lagi di dunia modern. Di beberapa negara, para ilmuwan meneliti sesuatu yang disebut sound healing. Terapi menggunakan frekuensi suara untuk menenangkan sistem saraf manusia. Ada penelitian tentang binaural beats, ada juga penelitian tentang resonansi gong dan mangkuk kristal. Tujuannya sama, menstabilkan gelombang otak manusia. Ketika gelombang otak stabil, emosi juga stabil. Tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. Sekarang bayangkan sesuatu yang menarik. Gamelan Jawa sudah menggunakan prinsip itu sejak ratusan tahun lalu. Bedanya, gamelan tidak memakai satu frekuensi saja. Ia memakai lapisan frekuensi. Gong besar menghasilkan getaran rendah. Kenong menghasilkan getaran menengah. Saron menghasilkan getaran yang lebih tinggi. Semua bertemu dalam satu pola ritme. Ini menciptakan medan resonansi suara. Ketika manusia duduk di tengah medan suara itu, tubuhnya ikut beresonansi, seperti dua alat musik yang saling menyetel nada. Dalam Baratayuda ada bait yang sering dikutip oleh para pujangga Jawa. Swara kang laras iku ngresep ing ati, ngreksa tentreme manahing manungsa. Artinya, suara yang selaras akan meresap ke hati, menjaga ketenangan jiwa manusia. Maknanya sangat modern. Suara yang harmonis bisa mempengaruhi keadaan emosi manusia. Karena emosi manusia sebenarnya adalah getaran batin. Jika getarannya kacau, manusia mudah marah, mudah takut, mudah putus asa. Tapi jika getarannya stabil, manusia lebih sabar, lebih jernih berpikir, lebih bijaksana bertindak. Itulah sebabnya leluhur Jawa sangat menghormati bunyi. Bukan hanya bunyi gamelan, tapi juga bunyi kata, bunyi doa, bunyi mantra. Semua dianggap sebagai getaran kesadaran. Ramalan dalam serat tua. Cah ayu, cah bagus. Sekarang, aku akan menceritakan sesuatu yang sedikit membuat bulu kuduk berdiri. Dalam beberapa naskah tua, ada ramalan tentang masa ketika manusia mengalami kekacauan besar. Bukan hanya perang, bukan hanya bencana, tapi kekacauan batin manusia. Dalam salah satu bagian serat Dormo Gandul, ada kalimat yang sering dibicarakan para pengkaji naskah Jawa. Nalika jagat rame tanpa rasa, manungsa bakal bali nggoleki swara kang bisa nenangake ati. Artinya, ketika dunia menjadi ramai tanpa rasa, manusia akan kembali mencari suara yang mampu menenangkan hati. Coba kalian lihat dunia sekarang. Informasi ada di mana-mana. Berita datang setiap detik. Media sosial penuh perdebatan. Manusia saling menyerang hanya karena perbedaan kecil. Kepala penuh informasi, tapi hati semakin kosong. Itulah yang disebut para pujangga Jawa sebagai rame tanpa rasa, ramai tanpa kedalaman batin. Dan di masa seperti ini, manusia mulai mencari kembali sesuatu yang sederhana. Ketenangan, kedamaian, rasa pulang ke diri sendiri.
Sebagian orang menemukannya lewat meditasi. Sebagian lagi lewat doa. Sebagian lagi mulai kembali mendengarkan musik tradisional yang menenangkan. Gamelan adalah salah satunya. Bukan karena gamelan memiliki kekuatan gaib, tapi karena ritmenya membantu manusia kembali ke nafasnya sendiri. Ketika nafas tenang, pikiran ikut tenang. Ketika pikiran tenang, manusia bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan Semar, disebutkan, "Sing paling angel ing urip iku dudu golek bondo, nanging golek tentreme ati." Artinya, yang paling sulit dalam hidup bukan mencari harta, tetapi mencari ketenangan hati. Dan terkadang, ketenangan itu tidak datang dari hal yang rumit. Ia datang dari sesuatu yang sederhana. Seperti duduk diam di pendopo, mendengar bunyi gong, mendengar saron, mendengar ritme gamelan yang pelan. Dan tiba-tiba, batinmu berkata, "Aku pulang." Di batch terakhir nanti, aku akan menutup cerita ini dengan satu pertanyaan besar. Apakah mungkin frekuensi gamelan kuno benar-benar bisa menjadi salah satu obat bagi kekacauan batin manusia di masa depan? Atau, apakah sebenarnya yang menyembuhkan bukan gamelannya, melainkan kesadaran manusia yang kembali terbangun? Sekarang, tarik nafas perlahan. Biarkan dadamu longgar dan dengarkan doa kecil ini. Terjadilah ketenangan dalam hatimu. Terjadilah kejernihan dalam pikiranmu. Terjadilah kesadaran bahwa kedamaian selalu ada di dalam dirimu sendiri. Rahayu. Apakah gamelan benar-benar menyembuhkan? Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kita sudah berjalan cukup jauh bersama dalam cerita ini. Dari desa sunyi, dari kisah Raka, dari Nara, dari para empu yang memukul gamelan di tengah malam. Sekarang muncul satu pertanyaan yang sering muncul di kepala manusia modern. Apakah benar gamelan bisa menyembuhkan manusia? Jawabannya, bisa iya, bisa juga tidak. Jangan buru-buru bingung. Aku jelaskan pelan-pelan. Gamelan itu seperti kunci, tapi kunci tidak akan membuka pintu kalau pintunya tidak mau dibuka dari dalam. Suara gamelan hanya membantu manusia kembali mendengar dirinya sendiri. Yang menyembuhkan sebenarnya bukan gamelannya. Yang menyembuhkan adalah kesadaran yang bangun di dalam diri manusia. Ketika seseorang duduk mendengarkan gamelan, nafasnya menjadi pelan. Pikirannya mulai turun dari kegaduhan. Tubuhnya mulai rileks. Dalam kondisi itu, batin manusia mulai jujur pada dirinya sendiri. Kadang ia sadar bahwa ia terlalu keras pada hidup. Kadang ia sadar bahwa selama ini ia lupa menikmati hidup. Kesadaran seperti itu adalah awal dari penyembuhan. Dalam serat Cendini ada kalimat yang sangat halus. Sing bisa nambani ati iku dudu swara, nanging eling marang asal rasa. Artinya, yang menyembuhkan hati bukan suara, tetapi kesadaran kembali pada asal rasa. Maknanya dalam sekali, suara hanya jembatan. Tujuan akhirnya adalah kesadaran manusia. Kalau kesadaran itu bangun, manusia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda.
Masalah yang dulu terasa berat perlahan menjadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena batinnya lebih lapang. Mengapa ilmu ini kembali dicari? Cahayu, Cah Bagus. Ada satu hal yang menarik dalam sejarah manusia. Setiap kali dunia menjadi terlalu rumit, manusia selalu kembali mencari kebijaksanaan lama. Dulu, manusia meninggalkan tradisi karena merasa sudah modern. Sekarang, ketika hidup semakin cepat, manusia mulai merasa kehilangan sesuatu. Banyak orang memiliki teknologi, banyak orang memiliki uang, banyak orang memiliki pengetahuan. Tapi diam-diam, banyak hati yang merasa kosong. Itulah sebabnya sekarang banyak orang mencari meditasi, yoga, ritual alam, musik penyembuhan. Bukan karena mereka ingin kembali ke masa lalu, tapi karena mereka ingin menemukan kembali keseimbangan hidup. Leluhur Jawa sebenarnya sudah memberikan banyak petunjuk. Dalam Nagara Kertagama, ada kalimat yang sering dilupakan orang. Urip kang becik iku urip kang laras. Artinya, hidup yang baik adalah hidup yang selaras. Selaras dengan alam, selaras dengan tubuh, selaras dengan batin. Jika manusia hidup terlalu jauh dari keselarasan itu, hidupnya menjadi kacau. Tubuh lelah, pikiran penuh, hati gelisah. Dan di tengah kekacauan itu, bunyi sederhana seperti gamelan bisa menjadi pengingat. Pengingat bahwa hidup tidak selalu harus cepat, tidak selalu harus keras. Kadang hidup hanya perlu dijeda sebentar, seperti jeda antara dua pukulan gong. Sunyi, hening, lalu bunyi kembali. Pitutur terakhir Sabdo Palon. Cahayu, Cah Bagus, sebelum aku menutup cerita ini, aku ingin kalian mengingat satu hal sederhana. Manusia sering mencari jawaban jauh kemana-mana. Padahal banyak jawaban sudah ada di dalam dirinya sendiri. Leluhur Jawa sering berkata, manungsa iku mung kudu eling lan waspada. Artinya, manusia hanya perlu sadar dan waspada. Sadar terhadap pikirannya, sadar terhadap emosinya, sadar terhadap arah hidupnya. Jika kesadaran itu hidup, manusia tidak mudah terseret kekacauan dunia. Dalam babat tanah Jawa juga ada pitutur yang indah. Sopo kang bisa ngrungu swara batine, ora bakal kesasar ing dalan urip. Artinya, siapa yang mampu mendengar suara batinnya sendiri, tidak akan tersesat dalam perjalanan hidup. Gamelan, meditasi, doa, semua hanyalah cara untuk membantu manusia kembali mendengar suara itu. Dan mungkin di masa depan, ketika dunia semakin bising, ketika manusia semakin lelah, suara gamelan akan kembali dipahami bukan hanya sebagai musik, tapi sebagai jembatan menuju ketenangan batin. Bukan untuk menggantikan ilmu modern, bukan untuk melawan sains, tapi untuk melengkapi pemahaman manusia tentang dirinya sendiri. Karena manusia bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, manusia juga rasa. Dan rasa itu kadang hanya bisa disentuh oleh bunyi yang tulus. Sekarang, sebelum kita berpisah dalam cerita ini, duduklah sebentar dalam sunyi. Tarik napas pelan, biarkan dadamu longgar,
dan dengarkan doa kecil dari penjaga tanah Jawa ini. Terjadilah kedamaian di dalam hatimu. Terjadilah kejernihan dalam pikiranmu. Terjadilah keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwamu. Terjadilah kesadaran bahwa rumah sejati manusia ada di dalam batinnya sendiri. Rahayu, Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.